rekan-rekan semua, selamat datang di channel Viper News. Channel yang selalu memberikan berita politik untuk Anda. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan. Warning keras Faisal Assegaf pada Fadlijon soal insiden penembakan 6 Laskar FPI. Fadlijon memang sudah terkenal suka cari sensasi melalui cuitan di akun Twitternya. Kalau mau pakai bahasa kasar, dia kadang suka memperkeruh situasi dengan kalimat-kalimat yang ngeselin. Dan yang paling parahnya adalah dia ini adalah wakil rakyat, tetapi dia sendiri sering membuat benturan dari cuitannya. Katanya jubir rakyat, tapi lebih cocoknya sebagai juru bicara ngawur dan omong kosong. Ini terkait dengan insiden penembakan terhadap 6 Laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Fadlijon diketahui beberapa kali membuat cuitan mengenai ini, sok membela keadilan dan bicara soal HAM. Ketua Progres 98, Faisal Assegaf, memberikan peringatan keras kepada Fadlijon terkait peristiwa penembakan ini. Dia menyoroti sikap Fadlijon yang membenarkan penilaian kontras bahwa penembakan 6 Laskar FPI tersebut sebagai bentuk pelanggaran HAM. Faisal meminta Fadli untuk menghentikan upaya mengompori umat Islam. Dia menyarankan anggota DPR RI itu agar mengikuti proses hukum yang dijalankan aparat atas insiden tersebut. Stop kompori umat Islam. Biarkan proses hukum berjalan sesuai arahan Jokowi secara adil dan transparan, katanya melalui cuitan di akun Twitternya. Menurutnya, kasus itu tidak pantas untuk dipolitisasi. Dia mendesak Fadli untuk membeberkan bukti pelanggaran HAM ke aparat supaya tak meresahkan publik. Tidak elok kasus hukum dipolitisir secara liar. Kalau ada bukti pelanggaran HAM, monggo disodorkan dengan jelas dan terang, agar publik tidak dibuat resah, katanya. Awal mulanya begini, Fadlijon mengklaim kasus penembakan 6 Laskar FPI oleh polisi di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 sebagai pelanggaran HAM. Bahkan, orang ini mengaku sudah melihat bukti-bukti dalam kasus tewasnya 6 Laskar FPI tersebut. Saya termasuk yang berpendapat peristiwa itu pelanggaran HAM karena menghilangkan nyawa manusia 6 orang anak muda Indonesia. Dengan melihat bukti yang ada, satu tindakan yang telah mematikan 6 orang. Insya Allah 6 orang syuhada anggota FPI ini, kata Fadli. Seketika itu juga, Denny Siregar membuat sindiran balasan yang cukup menohok. Dia mengingatkan Fadli soal kasus dugaan penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait beberapa tahun lalu. Saat itu, Fadli menyebut Ratna dianiaya 2-3 lelaki. Silakan googling, beritanya ada kok. Tapi tidak butuh waktu lama untuk membuktikan pengakuan Ratna bahwa dirinya disiksa itu ternyata bohong belaka. Dan mau tak mau, Fadlijon terpaksa minta maaf. Kalau tidak salah, dia mengaku tertipu dan sempat dilaporkan ke polisi dan MKD. Kalau ketahuan salah, baru terpaksa minta maaf. Padahal sebelumnya ngomongnya sangat meyakinkan. Yakin sekali Ratna Sarumpait dianiaya. Entah Fadli ini melihat dari sisi mana. Mungkin melihat dari sisi tidak senang dengan pemerintah. Sehingga ada celah sekecil lubang jarum aja langsung main terobos tanpa pakai logika. Sok tahu itu loh, menggelikan banget, bikin sakit perut. Di media lain disebut kalau Fadlijon sudah melihat barang bukti kasus penembakan 6 Laskar FPI tersebut. Kalau memang sudah ketemu, silakan perlihatkan kepada publik atau berikan ke polisi. Biar tidak simpang siur. Beberkan semuanya secara terang benderang. Biar masyarakat tahu siapa sebenarnya yang patut disalahkan. Kalau hanya mengaku tahu dan ada bukti tapi hanya koar-koar di media sosial, ini tidak lebih dari sekedar upaya cara sensasi dan kontroversi. Jangan salahkan publik kalau mereka menilai Fadli hanya ingin mempolitisasi isu penembakan ini. Jadinya ini malah mirip dengan kelompok sebelah. Mengaku beginilah versi kebenarannya yang paling valid. Tapi ternyata semua itu hanya drama lucu-lucuan untuk memeriahkan isu. Dikit-dikit teriak pelanggaran HAM.
Ini yang paling menjijikkan. HAM buat segelintir orang doang. Kalau polisi yang jadi korban, tak akan ada yang teriak pelanggaran HAM. Wakil rakyat macam apa yang suka bikin tendensius? Kenapa tidak serahkan penanganan kasus ini kepada aparat? Silakan dikomentari setelah kasus ini menuju titik terang. Nanti kalau ketahuan salah, baru deh sibuk minta maaf. Apa nggak malu tuh? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah mendengarkan dan menonton video dari Viper News. Agar tidak ketinggalan update berita politik dari kami, silakan klik subscribe, like, and share video kami. See you, bye-bye.